Dan terutama malam ini dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir dan bergabung saat ini. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bonewin Watimena MSI, selamat malam Pak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Pak Sahril SS MPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Museum Siwalima Ambon, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku, yang kami hormati Dewan Juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022, dan tentu saja yang kami kasihi para finalis Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 dan juga tamu undangan, keluarga, dan teman-teman yang turut hadir di saat ini. Tahun ini, Kantor Bahasa Provinsi Maluku kembali memberikan peluang bagi putra dan putri Maluku untuk bersaing merebutkan posisi terbaik Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Jadi pesan saya dalam pemilihan ini nanti, saya berharap kepada kita semua mohon dukungan ya, khususnya kepada pemerintah daerah juga, kepada panitia pelaksana dan kepada Ibu. Dan satu lagi untuk 30 finalis, kalaupun ada nanti yang menang ataupun yang belum menang itu tidak masalah. Yang jelas kami laporkan Pak Wali Kota, 30 ini sudah menjadi masuk dalam Ikadubas Maluku. Jadi setiap tahun kami punya menambah 30 Ikadubas. Jadi semenjak 2012 sampai sekarang sudah 10 tahun kami sudah punya 300 duta bahasa yang tersebar di wilayah Maluku. Dan perlu kami sampaikan juga, kami tidak hanya sampai memilih, tapi kami harus memberdayakan. Jadi duta bahasa ini harus kami berdayakan setelah terpilih. Jadi selama ini ajang-ajang ada ajang kompetisi tetapi hanya sampai kepada juara tetapi tidak diberdayakan. Jadi ada imbauan dari Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi itu jangan kalian pilih-pilih duta bahasa itu kalau tidak mampu kalian berdayakan. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah kami berdayakan ke beberapa daerah, terutama ke 3 daerah yang menjadi sasaran untuk revitalisasi, yaitu Buru, Tanimbar, dan Maluku Tenggara. Jadi ini sudah kami berdayakan para duta bahasa untuk mengawal kegiatan yang namanya revitalisasi bahasa daerah, yang namanya Merdeka Belajar edisi ke-17. Jadi ini salah satu momen kami. Ini tantangan kami. Jadi kami tidak hanya memilih para pemenang, tapi para pemenang ini nanti bisa nggak kami berdayakan. Dan perlu kami laporkan, yang diberdayakan bukan juara 1, juara 2, juara 3. 30 ini harus kami berdayakan. Ya. Ya, ini tantangan. Jadi Bapak Ibu, orang tua, para peserta jangan gundah gulana kalau anaknya nanti tidak mendapat juara. Tetapi ingatlah, nanti kami tetap berdayakan. Ya. Tapi kalau dia sudah punya pekerjaan mapan, ya mungkin tidak bisa kami berdayakan lagi. Saya kira tadi Ketua Panitia sudah banyak menyampaikan apa itu duta bahasa dan sebagainya. Dan satu, kami berharap bahwa untuk resminya kegiatan ini kami bermohon kesediaan Bapak Pejabat Wali Kota Ambon untuk membuka kegiatan penobatan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiah. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Syaril, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan Kota Ambon atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Museum Siwa 5 atau yang mewakili, para Dewan Juri yang saya banggakan, hadirin tamu undangan yang berbahagia, terkhusus 30 peserta ya pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas tuntunan dan penyertaannya kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di malam hari ini, di tempat ini, dalam rangka menyaksikan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahasa erat kaitannya dengan pemuda. Kenapa demikian? Karena bahasalah yang merupakan salah satu kunci pemersatu bangsa, pemersatu para pemuda Indonesia yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita tidak ada dalam satu bahasa. Maka mungkin saja peristiwa Sumpah Pemuda pada saat itu tidak bisa terjadi. Ya. Karena itu begitu pentingnya peran bahasa itu sehingga bahasa tidak bisa kita sepelekan dalam konteks kehidupan bersama. Ya. Bagaimana kekacauannya suatu daerah, suatu negara ketika masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri. Dan karena itu kita tidak dapat berkomunikasi secara baik. Bukan saja berkomunikasi secara baik, tetapi sulit bagi kita untuk menyamakan persepsi, menyamakan apa yang menjadi kepentingan bersama untuk menjadi satu. Nah, ini menjadi sulit kalau bahasa dipandang dengan sebelah mata atau dianggap remeh. Nah, karena itu, mengingat pentingnya bahasa dimaksud, maka bagi kita bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu memegang arti yang penting. Penting dalam membangun rasa kebangsaan, ya, walaupun sebenarnya kita berada pada masing-masing daerah yang bahasa daerahnya sangat-sangat banyak. Ya, jadi perbedaan bahasa daerah yang ada mesti menjadi kekuatan bagi kita untuk mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Terkait dengan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini berada di tengah tantangan era globalisasi, digitalisasi yang mau tidak mau mesti kita hadapi secara bijak. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan. Anak saya itu masih di kelas yang bungsu ada di kelas 4 SD. Apa yang dilakukan setiap hari? Dia bermain gadget, lalu dia lebih mengerti bahasa Inggris dibanding dengan ya dia berbicara bahasa Indonesia. Ya mungkin karena itu pengaruh game dan sebagainya ya. Jadi berkomunikasi dengan orang temannya yang tinggal di luar negeri dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak kita sikapi secara hati-hati, maka pada suatu ketika
anak saya ini tidak tahu bahasa daerah. Bisa saja. Bahasa Indonesia mungkin dia harus tahu karena dia bersekolah dan belajar di sekolah tentang bahasa Indonesia. Tetapi memahami bahasa daerah seperti ya orang tua dan kita saat ini mungkin dia tidak akan seperti kita. Nah karena itu konteks pemilihan duta bahasa ini yang harus menguasai bahasa Inggris ya atau bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini merupakan momen wadah yang penting bagi generasi muda. Ya, adik-adik yang ada dalam 30 peserta mesti bersyukur bahwa adik-adik terpilih untuk mewakili daerah masing-masing untuk ada di ajang ini. Ya. Karena dari sekian banyak orang yang menginginkan masuk sebagai finalis atau sebagai peserta, tersaringlah tinggal 30 orang. Dan tadi yang Pak Kepala Balai sampaikan bahwa rata-rata yang kita sebut alumni atau apalah, pemilihan duta bahasa ini, dia kemudian tersalur kemana-mana, ya, dipakai di mana-mana. Nah itu berarti bahwa ajang ini penting bagi kita bukan cuma untuk kita yang menyelenggarakan, tetapi penting bagi adik-adik yang ada sebagai peserta. Makna ini sebagai sebuah peluang, makna ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melatih diri untuk lebih paham, memahami tentang bahasa itu dan aplikasikan itu dalam setiap perilaku hidup sehari-hari, dan yakinlah bahwa kalau itu dimaknai secara baik, dia akan berdampak bagi masa depan dari adik-adik sekalian. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu saya sungguh bersyukur selaku penjabat Wali Kota Ambon atas terlaksananya acara Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Lewat ajang ini saya berharap akan lahir duta-duta bahasa yang berkualitas, yang mampu membanggakan ya Kota Ambon, Provinsi Maluku di kancah nasional maupun di kancah internasional. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Ambon, kami berharap kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat memotivasi kita semua yang hadir di tempat ini untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, pesan saya kepada para orang tua dan keluarga, berikan motivasi yang terbaik kepada anak-anak saudara-saudara kita ini supaya mereka serius menekuni ini dan memperoleh hasil yang maksimal. Ajang ini pasti akan menghasilkan juara ya, disebut juara atau apa? Duta terbaik. Nah, berkompetisilah secara baik. Saya selalu mengatakan bahwa menjadi yang terbaik atau juara itu bonus. Bonus dari apa? Bonus dari apa yang kita tekuni, apa yang kita lakukan. Kalau ditekuni secara baik, melakukan seluruh proses secara baik, maka juara itu hanya tinggal menunggu waktu. Ya, junjung tinggi sportivitas, karena apapun kompetisi yang kita ikuti bukan soal juara, tapi soal proses pembentukan karakter diri kita untuk bisa menerima kemenangan dan kekalahan secara proporsional. Ya, tidak juara juga kita tidak mendapat juara bukan akhir dari segalanya. Tetapi yang penting adalah adik-adik telah berada di ajang ini dan menunjukkan kualitas tentang berbahasa yang baik. Kepada para dewan juri, saya titip adik-adik ini nilai mereka dengan baik, nilai mereka dengan hati, dengan jujur, supaya mereka yang terpilih nantinya benar-benar menjadi duta bahasa yang berkualitas yang akan mewakili Maluku di ajang yang lebih tinggi di tingkat nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan memohon tuntunan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka acara puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 saat ini dengan resmi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan merahmati tugas dan kerja kita sekalian demi Kota Ambon, Maluku yang lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabia. Baik, dengan hormat kami memohon Bapak Penjabat Wali Kota Ambon untuk dapat membuka secara resmi acara penobatan Duta Bahasa Provinsi Maluku di malam ini. Dan akan ditandai oleh pemukulan tifa dan akan didampingi oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Penobatan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Lebih keras lagi. Oke, dapat nilai 80 aja ya. Baiklah, kalau 80 sudah KKM ya. Berarti kita udah bisa mengumumkan siapa saja kira-kira 10 besarnya. Juan, boleh? Silakan. Baik, saat ini di tangan saya sudah ada nama 5 besar putra dan 5 besar putri Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Jadi untuk yang namanya disebutkan, kami persilahkan untuk dapat mengambil posisi. Baik, boleh kita geser sedikit? Oke. Baik, untuk kategori putra Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022, nama yang pertama kalau orang ngomong bilang keker bola. Selamat kepada peserta dengan nomor urut 1, Abraham Samangun. Selamat Abraham. Dan untuk finalis putri, selamat kepada Alfiani Denasyara Tuhumuri nomor undian 8. Untuk kategori putra, nama yang kedua adalah peserta dengan nomor urut 13 atas nama Marco Stevius Hetaria. Untuk kategori putri, selamat kepada nomor undian 16 Marsha Malu. Untuk kategori putra, nama yang ketiga, selamat kepada peserta dengan nomor urut 23 atas nama Syawal Al-Fikri Kaimudin. Selanjutnya, nama yang ketiga untuk kategori putri, selamat kepada peserta dengan nomor undian 14 Mahani Auria Maligana. Tersisa 2 posisi lagi untuk kategori putra.
Nama yang keempat, selamat untuk peserta dengan nomor urut 15 atas nama Marvin Patrick Pati. Dan selanjutnya, untuk nama keempat, kategori putri, selamat kepada peserta dengan nomor undian 24, Priscilia Tupalesi. Yang terakhir untuk kategori putra, selamat kepada peserta dengan nomor urut 21 atas nama Ode Bermansyah. Dan yang terakhir untuk menempati posisi 5 besar kategori putri, siapa? Selamat kepada peserta dengan nomor undian 26, Sarah Francisca Ohoy Lilin. Sekali lagi selamat kepada 5 putra dan putri. Kita berikan tepuk tangan bagi semua ke-30 finalis Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Terima kasih juga untuk teman-teman Duta Bahasa Maluku 2022, para finalis yang belum terpilih. Jangan berkecil hati, kalian masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi mitra kerja Kantor Bahasa Maluku dalam memajukan bahasa Indonesia dan juga melestarikan bahasa daerah dan juga mengkampanyekan pentingnya menguasai bahasa asing. Terima kasih untuk kalian semua. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk seluruh peserta Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Kami persilahkan bagi para peserta yang tidak masuk di dalam kategori putra dan putri 5 besar untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman finalis Duta Bahasa yang lain. Luar biasa, pastinya ke-30 finalis ini nantinya ke depan akan diberikan tugas dan juga tanggung jawab yang sama, bukan hanya ke-30 finalis, tapi kita semua selaku masyarakat Maluku harus berkontribusi untuk melestarikan bahasa daerah kita dan juga mencintai bahasa Indonesia tentu saja. Betul sekali, dan karena memang kita berkaca pengalaman juga, sekalipun menjadi finalis saja dan belum sempat masuk dalam kategori pemenang, kita tetap diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dengan Kantor Bahasa Maluku. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah ke-10 finalis Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 yang nantinya akan siap menjawab pertanyaan dari Dewan Juri untuk masuk ke tahap 3 besar atau 6 finalis Duta Bahasa Maluku tahun 2022. Baik, nantinya ke-10 finalis ini akan dipanggil secara berurutan, kemudian akan diberikan pertanyaan yang secara acak akan diberikan oleh Dewan Juri, kemudian masing-masing finalis memiliki waktu 2 menit untuk dapat menjawab pertanyaan, tentu saja dengan lugas, dengan tepat, dan juga benar. Betul sekali. Dan pastinya teman-teman, saya izinkan dulu kalian tarik nafas sebentar. Oke, baik. Sudah siap sepertinya? Sudah siap ya teman-teman? Siap. Siap tidak siap harus siap ya. Boleh saya persilakan 2 langkah mundur. Oke, terima kasih. Inilah saat-saat yang paling menegangkan. Karena biasanya para juri kita ini memiliki pertanyaan yang cukup menyita perhatian kita terhadap suatu tindakan
yang akan kita lakukan nantinya jika terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi Maluku. Jadi kalian siap-siap dulu. Ingat-ingat lagi proyek-proyek atau proyek apa saja yang kalian sudah susun kemarin-kemarin. Tugasnya apa, nanti kalian di situ, tujuannya apa di situ ya. Baik. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya juga ingin mengingatkan bahwa terlaksananya acara ini juga berkat dukungan dan sponsor dari beberapa pihak. Yang pertama dari Wardah Beauty dan Hotel Swiss Bell Ambon, kita berikan tepuk tangan bagi para sponsor kita. Dan juga ada produk-produk yang ditawarkan oleh sponsor kita, yaitu Wardah Beauty yang dijual di pojok ini. Jadi Bapak Ibu yang berminat bisa juga dapat menghampiri pojok di mana produk Wardah Beauty ini berada. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi para sponsor kita. Baik, kita akan segera melihat bagaimana ke-10 finalis ini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Juri. Ya, tadi kita tanya Abraham ya. Abraham, tadi deg-degan, mana sekarang? Emang tadi sakit ya? Emang sudah agak baik kan? Gimana? Kamu bawa berapa mobil yang antar kamu ke sini untuk mendukung kamu? Mungkin hanya orang-orang terdekat, 2 atau 3 orang. 2 truk maksudnya? Bukan ya? Mana sih pendukungnya Abraham? Baik, cowok-cowok semuanya, orang ngomong bilang tahang palungku kuat mati. Oke, semua tegang, semuanya gugup. Oke, semua tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, lalu hembuskan. Itu bukan akhir dunia. Baik, Juan, kalau tadi kita tanya pendukungnya Abraham, kayaknya kurang adil kalau tidak tanya semua pendukung dari masing-masing finalis yang sudah terpilih. Mana pendukungnya Elviani? Pendukungnya Marco? Pendukung Marsha? Syawal? Mahani? Alvin? Pendukung Priscilia? Pendukungnya Aldi? Pendukung Sarah? Pendukungnya semua aja itu yang dibayar berapa sih? Buat tepuk tangan buat teman-teman kalian. Pembayaran ya. Baiklah, untuk babak pertama, untuk question and answer, kami persilakan untuk para peserta bisa melihat ke layar dan kemudian memilih salah satu gambar di mana gambar tersebut memiliki pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh kami selaku pewara. Sudah dimengerti? Sekali lagi, masing-masing peserta akan memilih satu gambar di layar dan gambar tersebut memiliki pertanyaan yang akan dibacakan oleh kami selaku pewara. Sudah siap? Kita akan mulai langsung. Peserta pertama yang akan menjawab pertanyaan dari kategori putra dengan nomor urut 1, Abraham Samangun. Silakan maju ya, ke tengah, boleh? Oke, silakan lihat di layar entah kiri atau kanan dan pilih gambarnya. Salah satu gambar. Sudah? Buah pala. Buah pala. Silakan Juan membacakan, para dewan juri boleh disimak baik-baik nomor pesertanya, nama, dan juga pertanyaan yang telah tertera. Baik. Dengan nomor urut 14, Mahani Auria Maligana. Halo, selamat malam Mahalani. Selamat malam Kak. Mahani. Mukanya kayak Mahalini ya. Pewara tidak pernah salah. Anak-anak PTKS mana suaranya? Baiklah. Mahani, mendengar jawaban-jawaban yang luar biasa dari teman-temanmu dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga dari panitia yang menyusun dan juga para dewan juri. Kamu yakin
sudah siap untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebahasaan? Siap. Sudah siap ya? Rasanya seperti apa? Mungkin kamu merasa tersaingi mungkin dengan teman-teman yang jawabannya mungkin lebih bagus dari kamu tadi? Tentu teman-teman saya sangat hebat yang ada di sini, tapi kita bersaing secara sehat. Jadi tidak merasa tersaingi. Luar biasa ya. Nah memang satu keluarga Juan. Karena memang Duta Bahasa itu lebih mempererat hubungan keluarga. Setuju sekali. Baik Mahani, kita sudah ada tampilan layarnya. Dan kamu silakan memilih satu gambar untuk nantinya akan di pertanyaan tersebut. Silakan. Gambar warna-warni. Kain tenun ya. Kain tenun. Terima kasih. Baik. Pertanyaan untuk Mahalini. Mahani maksudnya. Mohon maaf Bapak. Jangan jatuh cinta terus sama Mahalini Pak. Pertanyaan untuk Mahani. Benarkah ada anggapan bahwa bahasa Indonesia lebih rentan daripada bahasa Inggris? Jika iya atau tidak, mohon berikan alasan Anda. Sudah siap? Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan. Saya izin menjawab. Tentu bahasa Indonesia rentan jika kita tidak mengutamakan bahasa Indonesia, terutama pada acara-acara formal seperti ini. Mungkin untuk bahasa yang disebut sebagai mode switch itu atau bahasa campuran aduk, itu tentu diperbolehkan. Namun untuk batas-batas tertentu, kita tidak boleh menggunakan bahasa campur aduk itu di ruang-ruang formal seperti ini, atau tidak bahasa Indonesia akan tetap terancam. Jadi maka itu saya menghimbau semua orang di sini, tolong untuk memperhatikan setiap kata di mana kita menyampaikan sesuatu. Tolong atas batas-batasnya, jika tidak maka Indonesia akan terancam dibanding bahasa asing. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih untuk jawabannya. Mahani ingin menambahkan, masih ada waktu tersisa? Sudah cukup, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Saya ingin meluruskan juga ini bukan mode switch, tapi code switch ya. Untuk bahasa yang akan kita gunakan, ada 2 bahasa atau bilingual seperti itu. Silakan untuk peserta selanjutnya. Dari kategori putra kita panggilkan peserta nomor urut 21, Ode Dermansyah. Malam Ode. Malam Kak. Kamu masih kuliah atau sudah kerja juga? Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Patimura Ambon. Wah, anak-anak Unpati. Silakan lebih maju ke depan sedikit. Oke, baik. Silakan memilih satu gambar yang sudah tertera pada layar. Iya, tinggal sagu gula dengan kayu putih, Kak. Baik. Dari kedua gambar tersebut kamu mau mana? Kayu putih. Kayu putih. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan untuk Ode. Di antara sikap menghargai kebebasan dan berusaha manakah yang akan Anda lakukan jika melihat seseorang menuliskan hal yang tidak Anda setujui di media sosial? Jelaskan pilihan Anda. Baik, terima kasih. Saya akan memilih klarifikasi. Karena jika seseorang melakukan sesuatu kesalahan di sosial media, maka dia harus berklarifikasi. Karena dari situ dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan juga para pengguna sosial media. Maka dari itu saya memilih kata klarifikasi. Terima kasih. Terima kasih Ode. Kita masih punya waktu. Ingin digunakan? Tidak, terima kasih. Kita ke peserta terakhir. Dari kategori putri, peserta nomor urut 26, Sarah Francisca Ahoy Lulin. Selamat malam Sarah. Selamat malam, Kak. Sarah kuliah atau sudah kerja?
Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Para perawat mana suaranya? Ini sebenarnya kalian apa sih? Semuanya kalian ambil posisinya. Baiklah, Sarah, silakan memilih gambar yang terakhir. Kamu tidak diizinkan memilih lagi karena sudah tersisa hanya satu pilihan saja. Silakan dibuka pertanyaannya. Pertanyaan untuk Sarah. Bahasa gaul merusak kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan tersebut? Sudah siap? Pertanyaannya jelas? Dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang begitu menarik. Bisa dilihat bahasa gaul atau yang sering kita kenal dengan bahasa Jaksel sangat beredar di Indonesia, bahkan di Maluku. Ada beberapa oknum yang menggunakan gabungan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dinamakan dengan bahasa gaul ini. Kemudian sebagai bahasa yang tidak dengan kata bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan PUBI. Menurut saya, bahasa gaul memang mengancam bahasa Indonesia karena jika menggunakan bahasa gaul tersebut setiap hari dan telah menjadi kebiasaan, maka bahasa Indonesia yang baik dan benar akan kita asingkan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Sarah Francisca. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 10 finalis. Wesley Johannes, Timur, kami punya beberapa puisi yang kami lakukan dan akan kami nyanyikan istimewa, spesial untuk malam hari ini untuk penobatan Duta Bahasa Maluku tahun 2022. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Sambil para juri sedang melihat-lihat dan juga mencermati kira-kira siapa yang akan berhak untuk membawa pulang juara pertama dan juga juara yang lainnya. Ada satu lagu, sebuah rahasia kecil dari buku Cara-cara Tidak Kreatif untuk Mencintai, buku puisi yang kami tulis. Selamat mendengarkan.
membentur matamu. Sementara kunang-kunang yang terbang di atas kepala, ku tiup kakinya yang kecil-kecil, jejak-jejak bepergian. Di antara jalan yang basah seperti Aku Mencintaimu. Ini satu lagu dari buku yang sama, buku puisi kami. Selamat malam Om Cau. Buku puisi kami, cara-cara tidak kreatif untuk mencintai, buku yang sama. Judulnya Aku Mencintaimu. Kapal-kapal yang hanyut di lautan membawaku kepadamu. Yang musim kering yang merahasiakan hujan dan banjir pada selokan-selokan dan jembatan yang patah. Dan bibirmu kapal-kapal yang hanyut di lautan membawaku kepadamu. Yang arus ku bawa cintaku yang kecil, hanya muat pada koper yang juga kecil. Cinta yang ku anyam dari badan, cinta yang ku anyam dari badan. Aku mencintaimu. Selamat malam kepada para juri yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Rumah Ombak, ini dari buku Tempat Paling Liar di Muka Bumi. Satu puisi yang saya tulis.
ada doa dan juga ada harapan. Kalau malam hari ini kita bicara mengenai melestarikan bahasa daerah, mencintai bahasa Indonesia, semoga benih-benih kecil yang lahir dari kantor bahasa menjadi duta bahasa akan melestarikan hal-hal baik untuk Maluku dan juga untuk Indonesia. Tentang ikan, perahu, dan keberanian pada setiap halaman. Kelak rumah kita adalah ombak, pasir-pasir dinding membentuk puisi. Perahu dan keberanian pada setiap halaman. Tidak ada senyum tertahan. Senyum ada cerita sedang anak-anak dengan kaki kecil berlari di antara lautan.
Terima kasih. Musim Timur. Para dewan juri sudah melewati perembukan dan juga cukup sulit mungkin ya John untuk menentukan apa kira-kira yang keluar sebagai 3 besar putra dan putri Duta Bahasa Maluku 2022. Dan langsung saja mungkin kita akan bacakan karena sudah ada nama-nama mereka di tangan kita berdua. Kalian juga nantinya akan menjadi promotor juga buat teman-teman kalian untuk mengemban misi dari Kantor Bahasa Maluku. Yang belum terpilih jangan kecil hati, seperti tadi kita sudah umumkan juga. Kalian juga adalah bagian dari keluarga besar Ikatan Duta Bahasa Maluku tahun 2022. Bagi yang namanya dipanggil, bagi yang namanya disebutkan, diharapkan dapat maju dan mengambil posisi. Untuk kategori putra, ya, kami sekjam squad ya. Jadi investigasi. Untuk kategori putra, selamat kepada peserta dengan nomor urut 1, Abraham Samelu. Selamat untuk Samahun. Dan untuk putri, urutan pertama yang berhasil ke 6 besar ada peserta dengan nomor Anton Bos. Untuk kategori putra, selamat kepada peserta dengan nomor urut 3. Selanjutnya, nama kedua untuk kategori putri. Selamat kepada peserta dengan nomor undian 24. Rizia Ibrahim. Posisi yang terakhir untuk kategori putra. Selamat untuk peserta dengan nomor urut 15. Marvin Patrick Batin. Dan peserta yang terakhir yang berhak maju ke babak selanjutnya 6 besar Duta Bahasa Maluku tahun 2022 ada selamat kepada peserta dengan nomor undian 4. Selamat kepada peserta dengan nomor urut 16. Marsha. Sekali lagi kita kasih semangat tahun ya. Untuk enam besar Menangis Duta Bahasa Maluku tahun 2022. Kita berikan tepuk tangan juga bagi peserta yang tidak berhasil masuk ke babak 3 besar. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Dan yang persilakan untuk teman-teman finalis yang belum terpilih untuk dapat kembali ke tempat semula. Silakan.
sangat kompak dan saling mendukung sportivitas di antara mereka dan energinya sangat positif Juan ya. Wow. Boleh saya ajak teman-teman untuk 3 langkah ke belakang? Ya. Baik, terima kasih. Abraham. Abraham lagi. Abraham, gimana perasaannya Abraham? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana teman-teman perasaannya saat ini? Luar biasa. Wow. Semua masih dalam proses sempurna ya. Karena memang seperti itu Juan. Nantinya teman-teman yang terpilih sebagai duta bahasa nasional ya harus dituntut untuk selalu siap dan juga posisi berdirinya itu harus benar-benar estetik ya, kalau bisa dibilang harus seperti pageantry gitu Juan ya. Luar biasa. Pastinya teman-teman kita yang saat ini berdiri di depan sudah menampilkan dan juga menunjukkan kemampuan yang luar biasa, dan kita saksikan bersama malam hari ini bagaimana mereka mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Juri. Nantinya di babak berikut ini kita akan menyaksikan juga bagaimana ke-6 putra-putri yang terbaik ini akan menjawab pertanyaan yang diberikan langsung oleh Dewan Juri di malam hari ini. Untuk itu kita akan langsung memperkenalkan kembali Dewan Juri yang terhormat. Pertama, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahril, disilahkan untuk menempati salah satu dari meja Dewan Juri. Berikutnya yang terhormat Bapak Valentino Erik Ratu Papua, disilakan. Kita berikan tepuk tangan. Dan juri ketiga, kami persilakan dengan hormat Putri Pariwisata Maluku tahun 2020 dan juga adalah First Runner Up Putri Pariwisata Indonesia tahun 2020, Julia Vika Gelian Siloy. Baik. Tarik nafas. Tarik nafas. Ini tawarannya tarik nafas. Peserta juga tarik nafas ya. Enggak, kita tarik nafas, mereka yang hembuskan doang. Jangan tarik-tarik lagi. Kita udah ambil partnya. Bagaimana senyum dulu? Boleh lihat senyumannya, jangan tegang teman-teman. Oke, baik. Baik, untuk babak berikutnya peserta akan dipanggil satu persatu untuk mengambil nomor pertanyaan. Baik. Kemudian juri akan membacakan pertanyaan sesuai dengan nomornya. Dan kali ini peserta hanya memiliki waktu menjawab selama 1 menit. Sudah disimak dengan baik? Pernyataannya sudah? Baik. Jadi kami persilakan terlebih dahulu para dewan juri untuk bisa memegang lembaran penilaian masing-masing. Dan para peserta akan langsung pertanyaan oleh dewan juri. Baiklah. Peserta akan memilih nomor yang telah tertera pada layar dan dewan juri akan membacakan pertanyaan tersebut. Kita langsung mulai dengan peserta yang pertama. Peserta yang pertama dari kategori putra, silakan maju untuk peserta dengan nomor urut 1, Samangun. Abraham disilakan untuk memilih salah satu nomor yang tertera pada layar. Kemudian juri akan membacakan pertanyaan dari nomor yang dipilih oleh Abraham. Dimension atau disebutkan saja 1 sampai 6, angka berapa yang kamu pilih? Angka 1. Angka 1. Wow.
Kenapa memilih satu, Abraham? Karena dari seleksi Dubas, saya selalu yang pertama untuk. Wow, semoga ya membawa angka keberuntungan buat kamu nomor 1. Baiklah, Dewan Juri sudah siap dengan pertanyaannya? Baik, dan Abraham memilih juri ketiga, Julia Siloy S. Silakan pertanyaannya, disimak baik-baik Abraham. Selamat malam Abraham. Apa kabarnya malam ini? Baik, terima kasih. Sudah siap untuk pertanyaannya? Siap. Karena saya juga sebagai Putri Pariwisata Maluku 2020 dan pertanyaannya berkaitan dengan pemuda dan pariwisata. Indonesia dipercayai sebagai tuan rumah Global Tourism Forum Annual Meeting 2022. Menurut Anda, apa peran pemuda terkait dengan kegiatan tersebut? Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya baik. Pandangan saya, pemuda di Indonesia harus bisa menanamkan 3 karakter. Kreatif, inisiatif, dan inovatif. Karakter yang kreatif adalah karakter yang dapat mengatasi berbagai solusi yang ada terkait solusi masalah-masalah dalam G20. Yang kedua, karakter inisiatif di mana pemuda dapat berinisiatif melakukan berbagai hal tanpa harus disuruh. Dan yang ketiga, karakter yang inovatif di mana menciptakan hal-hal baru dalam konteks ini dalam G20 untuk lebih memperkenalkan Indonesia di dunia luar. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Abraham Samangun. Masih ada waktu? Kita masih punya waktu, Abraham. Apakah kamu ingin melengkapi? Silakan. Untuk membangun Trigatra bangun bahasa, yakni prioritize Indonesian language, preserve regional language, and also minority employment. Thank you. Wow, baik sekali. Masih ada waktu tersisa? Masih ada. Ingin melengkapi? Sudah cukup. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Abraham. Mahani Auria Maligana. Silakan dipilih nomor atau angka berapa? 5. Dan kamu memilih juri ketiga juga. Silakan juri untuk Julia Siloy SK, Putri. Ya, selamat malam Kak. Iya, langsung saja ke pertanyaannya ya. Digital tourism adalah salah satu strategi ataupun juga program dari pemerintah untuk mempromosikan pariwisata di era new normal. Menurut Anda, sebagai seorang duta bahasa, apa yang bisa Anda lakukan lewat program ini demi memajukan pariwisata Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Seperti yang kita tahu, kemajuan iptek adalah kemajuan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita menggunakan media sosial untuk beraktivitas, untuk bersosial. Dengan sosial media juga kita dapat membantu memajukan Indonesia. Apalagi Indonesia sekarang ini banyak anak-anak yang kreatif, yang suka melakukan vlog atau bermedia sosial. Dengan ini kami sangat membutuhkan media sosial atau iptek untuk memajukan bangsa Indonesia, terutama di bagian pariwisata. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ingin digunakan? Cukup. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mahani Auria Maligana. Peserta berikutnya dari kategori putra silakan maju. Peserta dengan nomor urut 23, Syawal Alfikri Kaimudin. Baik, silakan dipilih Syawal angka yang tersisa. Angka 3. Angka 3, dan kamu memilih juri
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku yang terhormat Bapak Syahril SSMPD, disilakan. Selamat malam, Al-Fikri Kaimuddin. Selamat malam Pak. Pertanyaan saya, berikan pandangan Anda bahwa tidak ada dasar akademik atau bukti yang kuat kalau bahasa Indonesia diganti dengan bahasa asing, keadaan akan memajukan Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya setuju dengan hal ini. Mengapa? Dengan berbahasa Indonesia, kita tetap dapat maju, tetap menjadi negara yang maju. Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa negara yang ada di dunia ini. Saya ambil contoh Korea Selatan, Cina, dan Jepang adalah negara maju yang dimana mereka menggunakan bahasa utama, mereka adalah bahasa mereka sendiri. Dengan demikian, kita dapat bercontoh kepada mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia tercinta kita. Kita dapat tetap menjadi negara yang maju. Terima kasih. Masih ada waktunya? Ingin digunakan untuk melengkapi jawabannya? Cukup, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Syawal. Luar biasa. Berikutnya dari kategori panggilkan peserta dengan nomor urut 24, Priscilia Tupalesi. Selamat malam Priscilia. Selamat malam Kak. Kamu memilih angka berapa? Angka 6. Angka 6, dan kamu memilih juri kedua. Kepada yang terhormat Bapak Valentino, kami persilakan. Terima kasih, selamat malam. Saya panggil Prisia, nama kecil ya. Baik Pak. Ya, tolong dengarkan pertanyaannya dengan baik, teliti. Bahasa daerah tidak hilang di sekolah. Saya ulangi, bahasa daerah tidak hilang di sekolah. Menurut Anda, apa makna pernyataan ini dan apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Di zaman sekarang menurut saya, bahasa daerah di sekolah-sekolah sudah mulai pudar. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang membuat bahasa asing dan bahasa gaul banyak muncul, apalagi di kalangan anak-anak kecil. Ketika mereka menggunakan gawai, mereka mendapatkan banyak sekali bahasa asing dan bahasa gaul, sehingga perkembangan bahasa daerah di sekolah sudah jarang ditemukan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa. Apakah Pris ingin menggunakan waktu yang tersisa? Iya, dan juga menurut saya terkait dengan krida saya ingin pergi ke daerah-daerah, terkhususnya daerah terpencil, dan saya ingin mengajar di SD-SD terpencil. Saya ingin mengajarkan bahasa daerah karena kita lihat sekarang kementerian sedang melakukan revitalisasi bahasa daerah karena terancam punah, sehingga saya ingin ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Tepat waktu dan juga waktunya sudah selesai. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Priscilia Tupalesi. Untuk menjawab pertanyaan terakhir untuk kategori putra, peserta dengan nomor urut 15, Marvin Patrick Pati. Selamat malam Marvin. Selamat malam Kak. Nomor berapa yang kamu pilih? Nomor 2. Nomor 2. Kamu memilih juri pertama. Kepada yang terhormat Bapak Syahril SSMPD, kami silakan. Terima kasih. Selamat malam Marvin. Selamat malam Pak. Siap menerima pertanyaan? Siap Pak. Baik. Ada yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu kaku dan tidak asik untuk digunakan. Bagaimana pandangan Anda terhadap anggapan tersebut? Iya, menurut saya bahasa Indonesia itu tidak kaku. Mengapa demikian? Karena bagaimana kita memposisikan bahasa dalam setiap situasi. Bahasa Indonesia kita bisa gunakan dalam kondisi formal, seperti pada sebuah acara,
di lembaga pendidikan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa lain seperti bahasa daerah dan bahasa asing itu bisa kita pergunakan di kondisi-kondisi yang seperti tidak formal, seperti dengan teman dan lain-lain. Jadi menurut saya bagaimana kita bisa menanamkan bahasa Indonesia pada kondisi-kondisi tertentu dalam situasi-situasi apa yang perlu kita lakukan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kondisinya. Terima kasih, Pak. Baik, kamu masih punya waktu tersisa ingin digunakan untuk melengkapi jawaban? Cukup, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk peserta nomor undian 15, Marvin Patrick Pati. Berikutnya dari kategori putri yang terakhir, peserta dengan nomor urut 16, Marsha Mole. Selamat malam Marsha. Selamat malam kakak. Cantik sekali malam ini. Silakan dipilih nomor terakhir, yakni nomor 6. Silakan. Nomor 4 ya. Nomor 4. Pada yang terhormat juri kedua, Pak Valentino, kami Baik, persilakan. terima kasih. Selamat malam, Marsha. Selamat malam, Pak. Ya, selamat ya untuk Anda. Pertanyaannya mohon disimak dengan baik ya. Jangan mengkritik seseorang di depan orang banyak. Saya ulangi ya kalimatnya, pernyataannya. Jangan mengkritik seseorang di depan orang banyak. Jelaskan pandangan Anda terhadap pernyataan ini dalam kaitan dengan isu kesantunan berbahasa di media sosial. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya sangat setuju dengan hal tersebut karena sebagai manusia sosial dan berperilaku yang baik, kita harus memikirkan perasaan orang lain dalam bertindak, bertutur kata, bahkan lewat media sosial. Sehingga kita harus mengamalkan hal itu kepada orang lain melalui tutur kata kita. Ketika orang lain berbuat salah, hendaklah kita memanggil dan membicarakannya di belakang atau melalui DM agar orang-orang tersebut tidak merasa tertekan atau tertindas dan mereka juga bisa lebih menerima hal tersebut. Terima kasih Pak. Masih ada waktu tersisa? Ingin ditambahkan jawabannya? Cukup? Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Marsha Mole. Baik, ke-6 peserta telah menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Kita akan memberikan waktu sebentar bagi Dewan Juri untuk dapat menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang pertama, pemenang kedua, dan juga pemenang ketiga Duta Bahasa Maluku tahun 2022. Baik, luar biasa. Dan ada kejutan juga bahwa di malam penempatan ini akan ditetapkan pemenang favorit yang akan diumumkan berdasarkan keputusan panitia. Betul sekali. Mana semangatnya? Baik. Pastikan dulu semua finalis sudah hadir dan juga pendukung dan orang tuanya juga sudah ada dalam ruangan. Betul. Karena setelah ini Dewan Juri akan segera membacakan keputusan Dewan Juri yang memilih pemenang pertama, kedua, dan ketiga Duta Bahasa tahun 2022. Iya, betul sekali. Dan untuk itu kami akan persilakan dengan hormat Ketua Dewan Juri, yakni Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Pak Sahril, untuk membacakan hasil yang sudah dirembukan bersama oleh Dewan Juri, pemenang pertama, kedua, dan ketiga, serta pemenang favorit Duta Bahasa Maluku tahun 2022. Ayo kita iringi dengan tepuk tangan supaya semuanya tidak tegang. Mana Duta Bahasanya? Kami panggilkan ke-6 besar
finalis Duta Bahasa tahun 2022 untuk bergabung di atas panggung. 3 putra dan 3 putri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan berita acara pemenang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan Juni tahun 2022 telah diselenggarakan penjurian pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 dengan juri pertama Sahril MPD, juri kedua Valentino Elatu Papua MA, juri ketiga Julia Pika Gerliane Siloy Sarjana Kedokteran. Dengan ini memutuskan pemenang ketiga kategori putra nomor dada 23 atas nama Sawal Alfikri Kaimuddin. Pemenang kedua kategori putra nomor undi 1 atas nama Abraham Samamu. Pemenang pertama kategori putra nomor undi 13 atas nama Martin Patrick Padi. Pemenang untuk kategori putri nanti yang pemenang pertamanya nggak saya bacakan itu ya. Saudara udah tahu Pak ya? Ya. Pemenang kategori putri, pemenang nomor undi 14 atas nama Mahani Nauria Maligana, pemenang kedua kategori putri. Tinggal 2 pemenang lagi, pemenang ketiga dan pemenang pertama. Antara nomor undi 24 dan 16 ya. Pemenang dengan nomor undi 24 Priscilia Tupalesi sebagai pemenang ketiga kategori putri. Pemenang pertama kategori putri nomor dada 16 Martia Bali. Demikian berita acara mengenai pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Kami buat dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Dewan juri 1 Sahril, Dewan juri 2 Valentino,
Latu Papua, Dewan Juri 3 Julia Pika G. Siloy. Terima kasih. Terima kasih. Inilah para pemenang Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih untuk para dewan juri yang sudah berembuk dan menentukan pemenang kita di malam hari ini. Dan saat ini kita juga akan mengumumkan pemenang favorit berdasarkan keputusan panitia. Yang menjadi pemenang favorit kategori putra jatuh pada peserta dengan nomor urut 7, Hani Petra Kiwele. Disilakan untuk tampil di depan. Dan bagi peserta favorit kategori putri jatuh pada peserta dengan nomor urut berapa? Nomor urut berapa? nomor urut berapa? Untuk kategori putri jatuh pada peserta dengan nomor urut 2, Anissa Ulara. Silakan untuk tampil ke depan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemenang. Berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan hadiah bagi para pemenang. Bagi pemenang ketiga, untuk putra dan putri berhak mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah beserta piala dan juga hadiah lain dari sponsor. Kemudian untuk juara kedua berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah serta piala. Dan untuk pemenang pertama, masing-masing membawa pulang uang senilai 4 juta rupiah dan voucher menginap di Swiss Bay Hotel Ambon serta goodie bag yang dipersembahkan oleh sponsor kita, Wardah Beauty. Sedangkan Peserta favorit akan membawa pulang hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah masing-masing untuk putra dan putri. Kemudian semua pemenang akan mendapatkan hadiah goodie bag yang dipersembahkan oleh Wardah Beauty. Untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang ketiga, dengan hormat kami mengundang salah satu dewan juri yang terhormat Saudari Julia Siloy, Esket Putri Pariwisata Indonesia. Lempang, boleh satu langkah ke depan. Boleh satu langkah ke depan untuk penerima selempang. Untuk putra dan putri silakan untuk pemenang ketiga. Pemenang ketiga putra Syawal Al-Fikri Kaimudin. Dan untuk pemenang ketiga putri atas nama Priscilia Tupalesi. Pemenang ketiga putra dan putri membawa pulang uang tunai senilai 2 juta rupiah. Dan kami persilakan untuk sesi foto bersama. Terima kasih untuk juri kita. Dipersilakan kembali ke tempat untuk saudari Julia Siloy. Untuk pemenang kedua, kami persilakan Pak Valentino Erik Latu Papua untuk menyerahkan hadiah juara kedua putra dan putri.
Bagi para pemenang kedua, disilakan satu langkah ke depan. Dan inilah pemenang kedua putri atas nama Mahani Aurea Maligana, berhak mendapatkan piagam penghargaan, selempang, dan juga uang tunai senilai 3 juta rupiah. Dan pemenang kedua putra atas nama Abraham Samangon, berhak membawa pulang uang senilai 3 juta rupiah, selempang dan juga piagam penghargaan. Untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang pertama, kami persilakan untuk Pak Falan melakukan sesi foto bersama dengan pemenang. Dan selanjutnya untuk menyerahkan hadiah untuk pemenang pertama, kami persilakan dengan hormat Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahrul SSMPD. Baik, inilah pemenang pertama putri Duta Bahasa Maluku tahun 2022 atas nama Masya Bae. Dan pemenang pertama putra Duta Bahasa Maluku tahun 2022 atas nama Martin Patrick Pati. Pemenang pertama Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022 berhak membawa pulang uang senilai 4 juta rupiah, piagam penghargaan, selempang, dan juga voucher menginap di Hotel Swiss Bell Ambon selama 1 hari, dan diserahkan langsung hadiahnya oleh pihak hotel kepada pihak Hotel Swiss Bell Ambon. Dengan hormat kami persilakan. Kami undang kesediaan Pak Sahrul untuk bisa ada di tempat dan melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada pihak saya lagi persilakan kepada pihak Swiss Bell Hotel Ambon untuk menyerahkan voucher nginep kepada para pemenang pertama Duta Bahasa Maluku tahun 2022. bagi para pemenang favorit akan diberikan hadiah. Kami persilakan pemenang Duta Bahasa tahun sebelumnya. Kita persilakan Angel Vania Kesauria.
favorit juga berhak membawa pulang hadiah uang senilai Rp1.000.000 masing-masing. Saya persilakan untuk sesi foto bersama dengan para pemenang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Kita akan ada dalam sesi foto bersama. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan Dewan Juri untuk dapat bergabung bersama-sama dengan para pemenang kita di atas panggung. Dipersilakan terlebih dahulu kami mohon maaf untuk para Dewan Juri, boleh tahan sebentar Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita akan menyaksikan penyerahan hadiah dari sponsorship kita, yakni dari Wardah Beauty Ambon. Kami persilakan, kita kasih tepuk tangan untuk Wardah Beauty. Ketiga besar kategori putra dan putri akan membawa pulang goodie bag hadiah dari Wardah Beauty. Terima kasih sekali lagi untuk Wardah Beauty yang tentu saja bukan hanya pada acara puncak ini saja, tetapi sudah mendukung acara pemilihan Duta Bahasa Maluku tahun 2022 ini sejak awal, Jan, ya. Betul sekali. Semoga produk dari Wardah ini juga dapat menambah kecantikan yang sudah alami dari dalam dari para peserta. Betul sekali, karena para wanita-wanita cantik yang dan merupakan betul yang merupakan finalis Duta Bahasa Maluku 2022 ini juga cantik malam ini berkat dukungan dari Wardah Beauty. Terima kasih sekali lagi untuk Wardah Beauty, dan kita persilakan Dewan Juri untuk mengambil bagian di panggung. Iya. Sekali lagi, gerakan literasi. Terima kasih untuk para Dewan Juri dan para finalis. Kami persilakan para Dewan Juri untuk bisa menempati kursi semula, dan para finalis pemenang Duta Bahasa Maluku 2022 masih tetap di panggung untuk sesi foto bersama. Sekali lagi terima kasih dan selamat bagi para pemenang Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Juri, Pak Sarul, Pak Valen, dan juga Saudari Julia Gelen Sulai yang sudah hadir dan memberikan penilaian di malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh panitia pelaksana dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku
dan juga teman-teman IKA Dubas Maluku. Sangat luar biasa. Dan tentu saja terima kasih banyak untuk ke-30 finalis Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pihak Swiss Bay Hotel Ambon, untuk sponsor kita dari Wardah Beauty, dan tentu saja untuk seluruh pemerintah provinsi dan juga kota Ambon. Dan juga untuk orang tua dan seluruh pendukung yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh partisipasi dari semua yang hadir pada malam hari ini. Akhir kata, saya Monica Seitaya. Dan saya Juan Sakuara. Pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa dan Amato. Sampai berjumpa di Duta Bahasa tahun 2023. Boleh dipersilakan untuk bisa ada dalam sesi foto bersama, berjabat tangan, mantap keluarga, dan juga hadirin yang ingin berfoto bersama. Saya persilakan teman-teman Duta Bahasa Maluku seluruhnya, ke-30 finalis, agar bisa tampil ke depan dan akan melakukan sesi foto bersama.